Bapak Mama sekalian sudah tahu saya punya nama toh? Nama Simon Petrus Kamlas. Kalau pokoknya ini kalau Malaka saya pun suara turun, itu setelah jembatan Benenain itu saya suruh orang booking dong tahan kok pisang dong ya jalan dulu. Sudah ini saya hanya guyon saja. Jadi kami pun kampung itu dari situ naik sedikit dari Sunu. Nah, itu saya pun bapak lahir di Sunu. Saya pun kakak ada Epi Kamlas. Nah, mana Pak Epi? Ya itu kami Kamlasi dari Wanlasi Sunu. Tapi dari dulu saya sudah sering ke Malaka, sering ke Betu. Dulu masih bagian dari Belu. Dan ramilnya itu Martinus Benu, Pak Martinus Benu yang sampai meninggal di pensiun dan meninggal di sini. Nah, itu saya sering ke situ. Anaknya itu sudah masuk akabri dan mengganti saya karena dia jurusannya sama. Nah, dia bapaknya jadi datram di sini. Nah, itu saya sudah sering ke sini. Dulu saya pikir kalau memang bisa dapat tanah bagus karena Malaka paling subur sekali. Makanya kalau saya jadi gubernur, saya jamin ini tidak ada banjir di Malaka. Yang ada itu ratusan embung untuk tahan air di gunung supaya jangan turun. Sederhana, itu akan kita lakukan. Apalagi bupatinya nih yang punya tanah ini. Jadi ini satu-satunya dari wilayah ini mungkin calon bupatinya hanya wilayah sini kan. Apa suku yang sebelah sini. Jadi kalau Pak Kim kalah, ini salah besar. Tadi saya jalan dari sana dan istri kita sudah tidur di oto ini. Tiba-tiba kok oto meroh gitu. Kenapa lagi? Saya lihat kok masuk jalan batu-batu. Rupanya jembatan putus ini. Ingat ya, pokoknya saya tanya langsung ke Pak Kim, kalian kerja apa kemarin? Jembatan belum jadi. Dia bilang, tunggu saya jadi bupati. Oke, kalau ini jadi bupati, kalau saya jadi gubernurnya, uangnya kurang minta saya aja. Jembatannya kita jadikan. Maksudnya supaya hasil bumi ini bisa lancar. Begini, kita kembali lagi. Mengapa harus orang Timor yang jadi gubernur? Ini bukan politik identitas, bukan. Tapi dalam konteks pembangunan yang inklusif, pembangunan yang merata adil, itu semua wilayah itu harus memiliki kemajuan yang tidak boleh terjadi ketimpangan antar wilayah. Perbedaan antar wilayah. Sejak NTT berdiri, ya, gubernurnya belum pernah orang Timor asli. Makanya ketimpangan terjadi. Saya ini kan sudah keliling-keliling di kampungnya Pak Kristo dengan Pak Frans Leburaya di Adonara. Kami cari jalan batu-batu susah. Yang ada semua aspal. Sampai jalan-jalan rabat, jalan-jalan desa itu semua rabat. Hot mix di mana-mana. Kalau di sini kan hot mumet. Jalan itu harus pelok kuat. Iya kan? Itu lawan bilang begitu. Orang di sana hot mix, kita hot mumet. Ya, karena apa? Kita tidak pilih anak kita. Yang jadi DPR RI pun kita pilih orang lain. Anak-anak kita sekolah sampai sarjana untuk apa? Untuk apa? Sejak tahun 71 sampai sekarang belum ada anggota DPR RI orang Timor. Saya tanya, kemarin suaranya kasih ke siapa?
perlu kita sadari. Gara-gara ini juga makanya saya lepas saja pangkat saya. Saya lihat presidennya Prabowo. Oh, maka ini waktunya saya juga jadi gubernur. Presidennya tentara, gubernurnya tentara. Jadi itu sudah jangan salah pilih, jangan salah pilih. Makanya Bapak Mama sekalian, saya berani ngomong karena saya satu sekolah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu akademi militer, lulus tahun 74. Saya akademi militer juga, lulus tahun 96. Beliau kakak kelas. Tidak mungkin lah beliau nanti tidak urus NTT. Universitas Pertahanan ini karya beliau untuk anak-anak NTT bisa maju. Begitu. Jadi ini waktunya pembangunan yang merata itu memerlukan peran serta orang-orang yang asli. Saya tidak melihat bahwa saya jadi gubernur nanti hanya untuk Timor, bukan. Tapi saya akan mempercepat Timor ini karena saya tahu masalahnya. Saya lahir supaya segera NTT ini bangkit bersamaan karena di Flores itu sudah mulai rasa seperti di Jawa. Jalan dari mulai Labuan Bajo sampai ke Lora Tukan, outfitnya kencang dan bagus. Utara dan selatannya sudah jadi semua. Terus jalan kabupaten semua bagus. Karena mereka punya hasil bumi banyak sekali. Makanya saya tak ingin sekali Bapak Mama jelaskan semuanya bahwa ini untuk pemerataan, bukan untuk kita pilih kepala suku. Kalau kepala suku kan kita pura aja dong banyak, usif orang banyak. Tapi ini memang kita pilih orang yang mengerti. Saya kan dulu kita mau baju baru saja, tunggu Natal baru beli baju baru. Iya toh? Mau minum Sprite, tunggu Natal baru minum Sprite. Kita paham bahwa kemampuan kita hanya seperti itu. Nah, karena itu maka saya ingin jadi gubernur supaya visi misi saya itu adalah visi misi Bapak Mama. Maunya apa? Sudah ambil SPK, siri pinang kabur, makan kok gitu bercerita. Makan bercerita mau apa? Setelah itu, mari kita kerjakan yang itu. Yang jelas bahwa Timor ini dan NTT seluruhnya ini kita punya pertanian itu lahan kering kepulauan, lahan kering. Jadi yang bermasalah adalah air. Di mana-mana orang cari air susah. Maka paket siaga ini ada namanya siaga air. Terus di kita ini juga urus air. Ya, saya sudah bilang, Pak Bupati tinggal atur, petakan di mana. Kalau anggarannya kurang, kita intervensi dari provinsi. Kalau kurang, kita tuh naik pesawat ketemu Pak Prabowo. Kita datang bukan ketok pintu muka, untuk ini ajudan, bukan. Kami datang langsung pintu belakang meja makan, ambil kau makan sendiri. Begitu, karena kita anak dalam rumah. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi nanti kita jadikan Malaka ini sebagai lumbung padinya daerah selatan Pulau Timor, ya kan? Kita memainkan di sini. Saya sudah bilang kaki, tidak sampai 100 hari saya jadi gubernur, saya akan bangun pabrik pupuk organik di Malaka. Supaya pupuk-pupuk itu diberkati oleh uskup, dibagi. Karena uskup sudah bikin, uskup Atambua. Nanti kita lihat itunya, kita perbesar dengan pabriknya. Supaya jangan tergantung pupuk-pupuk yang begitu pas mau tanam pupuk tidak ada. Beli susah, subsidi pas-pasan.
Karena Malaka ini sampai Malaka kalau beres, berarti saya akan bereskan Bena Kolbano. Kalau itu beres, berarti kita akan buat pabrik pakan ternak di sini. Karena lahannya cukup dan sumber untuk pakan ternak kontinu, tidak putus. Kan kita butuh jagung. Tuhan Allah juga mengajari kita. Jagung itu mudah ditanam. Apalagi yang paling mudah, orang pemalas juga bisa kerja. Tapi Tuhan sudah kasih kita, yaitu ubi kayu. Betul. Kita orang timur mana ada yang tanam ubi baru siram. Tanam dan kita lupa, nanti sudah ada isi baru piape. Kasihan itu ubi. Tapi kalau kita punya 100 hektar tanam ubi semua, itu bisa untuk pabrik pakan ternak. Piara ayam, piara semua. Dan ini saya ngomong-ngomong, ini bukan saya hanya baca, saya sudah bikin. Sudah kerja pakan ternak ini. Daun marungga di mana-mana, daun gala-gala di mana-mana, daun lamtoro di mana-mana. Itu semua jadi uang. Tidak ada gubernur yang omongnya begini. Dia pasti ngomong akan mengajak, kami akan mengoptimalkan, kami akan berkolaborasi. Tidak tahu kerjanya bagaimana. Begitu. Kami akan libatkan. Itu bahasa-bahasa pidato-pidato itu. Tapi yang saya ngomong ini jelas itu. Saya bilang gala-gala. Saya bilang lantoro. Karena kita sudah lakukan. Dan orang timur paham itu. Tidak ada orang timur yang tidak tahu cara piara sapi, cara piara babi. Nah itu yang akan kita lakukan. Karena piara babi atau sapi itu kita tidak beli gas. Tidak akan beli gas untuk ini kompor. Karena tai babi itu masuk kubur dia taruh di tangki, dia akan keluar gas. Tinggal pasang pipa taruh di kompor gas. Semua orang piara babi, tapi semua orang beli gas. Kita bingung juga. Jadi kalau Pak Kim jadi bupati, diam-diam saja. Programnya Pak Kim akan provinsi support ini biar masyarakat mandiri untuk gas. Dari mana gasnya? Dari piara babi. Ya kan tidak susah. Tidak susah. Makanya saya ngomong ini yang begini-begini karena saya tahu persis orang cari minyak tanah, cari apa. Kita pun kesulitan sama. Baik ya. Jadi kemandirian energi, siaga air dan energi. Dan air ke depan, bukan air yang hanya sekedar orang terima air di rumah atau bak air kok dibayar, bukan. Tapi bagi petani yang memang siap dalam kebun, maka air saya kasih masuk sampai kebun. Itu dia. Supaya apa? Produksi jagung kita jangan satu kali tanam. Tanam terus karena pabrik pakan ternak mau kita bangun. Kalau suplainya jagung tidak cukup, mana ada orang mau buka pabrik? Ya kan? Nah, tapi ketika tanam lebih dari 1 tahun, dari sekali dalam setahun, maka penghasilan 3 kali lipat. Pertama untuk makan, kedua untuk jual, ketiga untuk jual. Kalau sekarang kan kita makan sekali ya, satu kali saja. Itu target saya. Makanya Bapak Mama sekalian, yang saya lihat-lihat inilah yang akan saya kerjakan. Karena saya sudah buka lahan di Kuali. Kalau nanti Bapak Mama ke Kupang, lewat selatan sampai kecamatan Kualin, ada desa Kualin asli. Masuk ke situ. Minimal ada 14 hektar jagung yang sekarang panen. Panas-panas itu. Karena air masuk sampai ke dalam lahan. Dan saya sudah lihat, kita semua kalau air ada dong, dijasa kok tanam terus. Karena harga jagung sekarang tinggi. Tinggi dong? Saya begitu. Dan ketika ada pabrik, kita beli dengan harga tinggi. Tapi dalam kebun, tidak usah muat di pick up lagi. Untuk kirim sampai jauh-jauh. Itu. Dan nanti kalau kita punya lahan sudah semakin luas,
siram di musim panas kan susah. Kalau 5 hektar siram bagaimana coba? Kalau musim panas, tidak mungkin bawa ember dan kayu kau siram-siram satu-satu batang. Kita capek memang. Makanya sistem irigasi juga kita lakukan. Kita gunakan sistem irigasinya Israel. Jadi pakai irigasi tetes, pipa-pipa saja. Nah kalau irigasi tetes itu mudah dan murah dan membantu petani. Membantunya apa? Rumput tidak hidup, tidak perlu tofo lagi. Karena apa? Yang hidup yang dapat tetes saja. Samping-samping batang jagung ini rumput tidak dapat lagi, mati dengan sendirinya, kan panas. Akhirnya ada hijaunya jagung, tapi rumput mati. Bukan kita tofo-tofo lagi. Kalau musim hujan kan semua kena air, jadi rumput tumbuh. Tapi kalau irigasi tetes, rumput tidak tumbuh. Pupuk lewat mana? Lewat dia punya air. Kasih pupuk biar dia netes saja pakai selang. Kalau mahal ya pemerintah bantu. Yang penting petani mau masuk ke bawah. Saya sudah buka di mana-mana, tapi begitu tanam kedua dong cari asam dan kemiri, ya, tidak ada yang masuk. Makanya nanti bagi tugas, anak dan bapak cari asam, mama dan anak perempuan tetap tanam di irigasi. Tanam sayur, tanam burung, apa namanya lombok dan lain-lain. Kira-kira ini ada gambaran toh? Dan saya tidak punya visi misi yang terlalu rumit. Saya mau yang masyarakat tahu. Dan yang saya inginkan kembali bahwa ke depan kita NTT harus menjadi lumbung ternak khusus Pulau Timor. Lumbung ternaknya apa? Sapi-sapi keluar ini bukan langsung sampai Surabaya. Sampai Kupang langsung jadi pabrik daging. Dan harganya sapi tinggi. Bukan harga sesuai musim. Musim anak sekolah jatuh harga. Tidak usah. Ketika sapi sudah cukup umur jual saja. Tapi sapi itu dibeli oleh harga yang rata. Ini intervensi pemerintah. Pabrik kulit sapi terus ada di Kupang atau di Keva atau di mana. Supaya jangan kita paksa jual keluar. Dan ada sapi untuk paron pembesaran yang jual untuk ekonomi. Ada sapi buat adat, buat pesta-pesta dan lain-lain. Biar sapi Timur ini, tapi sapi yang badan bangsa besar dong itu untuk paron. Makanya ke depan itu kita bicarakan baik-baik dengan Bupati. Support apa yang bisa kita lakukan untuk sapi-sapi, untuk peternak. Dan yang paling harus kita pikirkan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang jual susu sapi. Pikul-pikul jalan kok jual susu kok kita beli. Baku-rampas susu kepala. Masa kok dia kepala kita baku-rampas. Atau kadang-kadang mau ke sekolah, mama nasi putih siram susu. Kita tidak ada stunting itu. Sekarang tidak ada yang minum susu murni, akhirnya stunting semua. Coba kita ingat, kita pun kejayaan ini hilang semua. 30 tahun yang lalu saya masih rasakan itu. Kembali jadi jenderal itu kok tidak ada ini. Berarti pemimpin-pemimpinnya masih ada salah urus. Karena mereka bukan asli dari orang yang mengalami. Jadi sekarang ini waktunya. Waktunya dari penjelasan saya harus sepakat kita semua bahwa tanggal 27 November nanti saya minta untuk diberi kepercayaan karena yang berkuasa ini rakyat. Berikan mandatnya kepada saya supaya saya ngomong-ngomong ini kita kerjakan. Kalau itu semua berjalan, kesejahteraan jalan, saya yakin Bapak Mama tidak akan minta saya untuk beasiswa anak, kesejahteraan sana sini, guru, itu otomatis.